hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendidikan Isi dengan Aktivitas yang beranggotkan saya Ahmad Syarif absen 1, saya Al-Zilaki Haikal absen 2, saya Rizal Syarifah 3, saya Dr. Jakob absen 4, saya Dr. Sadar Terima. Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan salah bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beramal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka mengingat tentang penciptaan langit dan bumi. Di antara informasi tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Yang berakhir menurut hadis berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi dan pengalaman. Namun pengertian berpikir kritis menurut Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pemikir kritis itu artinya tajam dalam penganalisaan. Berpikir kritis memungkinkan untuk memanfaatkan potensi diri dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan, dan menyadari diri. Pengertian berpikir kritis dalam Islam adalah berpikir dengan tajam dalam penganalisaan suatu hal yang bersifat tidak mudah percaya dan selalu berusaha mencari kekurangan dan kekeliruannya. Selain itu juga menjadi alternatif pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada akhirat. Orang yang mempertimbangkan baik dan benarnya suatu hal disebut kritikus. Baik dan benarnya pertimbangan suatu hal itu kewenangan dan kebijakan seorang kritikus. Berpikir kritis dapat diartikan sebagai sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah banyaknya ayat yang memuat informasi terkait dengan penciptaan alam dan menantang para pembacanya untuk merenungkan informasi ilahi tersebut. Berpikir kritis dari Abu Ya'la, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Manfaat dari berpikir kritis diantaranya adalah dapat menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk memikirkan kejadian alam semesta, terbuka pintu pikirannya serta meyakini bahwa kejadian semesta yang penuh dengan keindahan ini ada yang menciptakannya. Agama Islam sangat mengajarkan manusia untuk memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam kejadian alam semesta serta isinya dapat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin percaya bahwa selalu ada hari pembalasan. Jawaban dari kenapa ada hari kiamat adalah karena merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti binasa, dan Allah menciptakan dunia ini sebagai ujian bagi manusia untuk kehidupan sebenarnya yang kekal di akhirat. Tak ada makhluk Allah yang tidak berguna di dunia ini. Permasalahannya hanya pada keterbatasan manusia mengungkap manfaat dan misteri di dalamnya. Mari kita perhatikan realitas kehidupan dan fenomena alam berikut ini. Pertama, nyamuk yang diciptakan punya sayap dan bisa terbang ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tak dapat terbang. Kedua, di samping makhluk berbadan besar semacam gajah dan lainnya, Allah juga menciptakan makhluk yang super kecil bahkan tak terlihat oleh mata. Ketiga,
Petir ada yang berpendapat sebagai alat untuk memukul setan, sedangkan dalam pandangan ilmu pengetahuan, hal itu terjadi karena ada gesekan arus listrik. Dari contoh-contoh di atas, patut kiranya kita berpikir bahwa semua yang diciptakan oleh Allah semuanya memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Untuk kami, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.